Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kimianya dengan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Kalian lihat ada tabel periodik unsur. Di sini ada berisi unsur-unsur ya yang sudah ditemukan baik di alam ataupun yang bersifat radioaktif. Ya, jadi dia umurnya hanya sementara saja. Ya, ada beberapa istilah yang harus kita pelajari dalam tabel periodik unsur. Yang pertama adalah blok. Ya, ada istilah blok, tapi mungkin di tabel ini tidak ada tulisan bloknya ya. Nah, untuk kalian ketahui, blok itu ini ya, ini adalah blok S yang sebelah sini. Ini adalah blok S. Kemudian yang sebelah kanan ini sesuai dengan nama subkulit ya. Ini adalah blok P. Kemudian yang kuning di tengah. Kalau mungkin yang kalian punya tidak sama persis ya dengan yang saya punya, saya pilih ini yang jelas. Nah, ini adalah blok B. Dan yang di bawah ini semuanya ini adalah blok F. Ya, jadi blok itu ada 4 macam, ada blok S, ada blok P, ada blok D, ada blok F. Ya, kenapa nama bloknya SPDF? Kita lihat. Kalau kalian lihat tabel periodik unsur yang kalian miliki, bisa sambil dilihat ya. Di sini yang lajur ini adalah berakhir konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya kalian bisa lihat ya, ada di sini konfigurasi elektronnya. Ini S1, kemudian ini 2S1, ini 3S1, ini 4S1, 5S1, 6S1, dan ini 7S1. Ini sama ya, 2S2, ini S2, ini S2, ini S2, ini S2, ini juga sama, S2. Ya, semua ini berakhir pada subkulit S di konfigurasi elektronnya. Kalian kemarin ada tugas ya, ada soal nomor 37 kalau nggak salah. Ini ya, nomor 37. Di sana berakhir pada He, Ne, Ar, Kr ya. Kr adalah urutan ke-4. 4P6, jadi dilanjutkan 5S1. Ya, ini. Nah, kemudian untuk blok P kalau kalian perhatikan di konfigurasi elektronnya semuanya sama, berakhir pada subkulit P. Pada subkulit P. Misalnya di sini ada nomor 13, ini 3S2 3P1 ya, berakhir di P. Atau kita acak di sini nomor berapa ini, I ada 35, jadi 5S2 5P3 5P5 ya, 5P5 ya. Ini yang blok P berakhir
di subkulit P ketika kita membuat konfigurasi elektron. Demikian juga untuk yang blok D. Yang blok D berakhir di subkulit D. Misalnya ini 6S2, ini berapa ini? 6, 5D4 ya. Nah, berakhir di D. Sama juga dengan F, berakhirnya di ini contohnya 6S2 5 ya, 4F ya, berakhir di 4F. F ya, subkulit F. Sehingga kita bisa menentukan blok ya dari konfigurasi elektronnya nanti sekaligus. Kemudian yang kedua ada istilah periode. Ada periode. Periode itu ada periode 1, periode 2 dengan angka biasa 3 dan seterusnya. Di sini yang sudah ada sampai 7. Nah, periode itu merupakan lajur horizontal. Lajur horizontal. Ya, jadi ini dari kiri ke kanan, ini satu periode. Ya, ini periode 1, H dengan HE, paling sedikit ya jumlah anggotanya. Kemudian ini periode 2, dari LI ya, LI, BE, dan seterusnya nyambung ke B, C, NO, F, NE. Ini adalah periode kedua. Periode ketiga, yang ini berikutnya adalah periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Ya. Kemudian ini periode yang terpisah ini ya. Ini periode terpisah. Nah, kalau kita lihat yang periode 1, konfigurasi elektronnya terakhir ya, yang terakhir dia berakhir di 1 1S1. Ini 1S2. Kemudian ini 2S, periode 2, 2S, 2S. Ini 2P, 2P, 2SP ya. Ini 2S, 2P, 2S, 2P dan seterusnya. Ini 3, sana sama semuanya. Ya, kalau kita lihat di sini yang periode 6 ya, yang berakhir di 6S1, ini 6S2. Nah, di sini ada 6S2 5D4. Dia dimasukkan ke dalam periode 6. Jadi, kalau kita lihat periode itu ditentukan dari kulit terbesar, bukan kulit terakhir yang kita tuliskan, tapi kulit terbesar. Ya, ini subkulit terakhir. Subkulit terakhir. Ya. Berikutnya adalah yang disebut dengan golongan. Ya, ada 2 golongan besar. Kalau kalian lihat di sini sebelah kiri itu ada 1A, 2A, kemudian nyambungnya ke kanan ya. 3A, 4A sampai 8A. Yang di tengah ini 3B, 4B dan seterusnya. Di sini ada 8B, baru kemudian 1B dan 2B. Nah, jadi ada 2 golongan besar. Nah, jadi golongan ini merupakan lajur vertikal. Jadi yang dari atas ke bawah ya. Ini dari atas ke bawah. Ini yang di atas ini adalah nama-nama golongannya. Ya, ada 1A, 2A, nyambung ke kanan. Jadi ada 2 golongan besar tadi yang disebut golongan atau yang diberi nama golongan A
Ini disebut dengan golongan utama. Kemudian ada golongan B yang ada di tengah itu ya. Golongan B ini disebut golongan transisi. Ya. Golongan A itu tadi yang masuk di blok S dan P. Dan golongan B ini blok D. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu golongan lantanida dan aktinida. Nah, ini adalah blok F. Ya. Nah, bagaimana caranya menentukan golongan? Kita lihat di sini. Nah, untuk yang golongan 1A dan 2A itu blok S ya. Nah, bedanya adalah untuk yang golongan 1A elektron terakhirnya 1, golongan 2A elektron terakhirnya 2 yang ada di S. Yang di blok P ini ada golongan 3A. Golongan 3A itu ada S dan P yang kalau dijumlahkan sama dengan 3. Sama juga dengan yang lain. Ini kalau S dan P-nya dijumlahkan, maka golongannya sama dengan golongannya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa golongan itu ditentukan oleh yang disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi adalah yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk blok S, elektron valensinya adalah elektron pada subkulit S terakhir. Untuk blok P, elektron pada S plus P terakhir. Sedangkan blok B itu pada S plus D. Tapi S-nya min 1 ya dari D. Jadi misalkan di sini 6 S 2 5 D berapa nih? 5 D 4. Ya, kita jumlahkan 2 ditambah 4 akan sama dengan 6. Ya. Sedangkan blok F itu adalah elektron pada S plus F. Kita jumlahkan. Ya. Hanya untuk golongan lantanida tidak ada nomornya, hanya disebutkan golongan lantanida. Lantanida itu yang periode ini, periode 6, dan yang aktinida adalah yang periode 7. Ini periode 6, ini periode 7. Ya. Ini lantanida, ini aktinida. Ya. Untuk nama-nama golongan, kalian bisa baca dari buku paket. Saya hanya menjelaskan bagaimanakah cara menentukannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.